Hatiku bernyanyi bagimu, kemanapun kau pergi, ku kan turut. Walau bintang bernyanyi dan langit memuji, itu takkan cukup ungkapkan isi hatiku. Segenap hidupku ku berikan bagimu. Hatiku bernyanyi bagimu, kemanapun kau pergi, ku kan turut. Walau bintang bernyanyi dan langit memuji, itu takkan cukup ungkapkan isi hatiku. Segenap hidupku ku berikan bagimu. Saat kemuliaan-Mu penuhi tempat ini, ku menyembah-Mu berhadapan muka. Tiada lain yang dapat menggantikan dirimu. Segala puji kemuliaan-Mu, kau membalut hati luka, hapus air mataku. Dengan firman-Mu kau bebaskan aku. Tiada lain yang dapat menggantikan dirimu. Segenap hidupku ku berikan bagimu. Haleluya, saudara-saudara, minggu ini kita sudah merenungkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan kita sudah, saudara, sama-sama merenungkan salib Kristus di Jumat Agung yang lalu, saudara. Dan hari ini luar biasa. Kita, saudara, boleh merayakan hari kebangkitannya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, saudara, maka sia-sialah iman kita. Maka kita tetap akan mati dalam dosa kita. Tapi karena Dia bangkit, saudara, maka puji Tuhan ada pengharapan bagi kita. Karena Dia bangkit, saudara, kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Karena Dia bangkit, saudara, ya, Dia boleh memerintah atas hidup kita. Sehingga, saudara, kita semua hidup dalam pemerintahan dari anak domba Allah itu. Nah, saudara, itulah kebangkitannya, saudara. Di mana ya Dia sebagai anak domba Allah yang sudah disembelih, sekarang Dia sudah bangkit duduk di tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara, di tahtanya itu Dia memerintah. Ya, Dia memerintah hidup kita. Dia memerintah pernikahan kita. Dia memerintah keluarga kita. Dia memerintah bahkan, saudara, jemaat lokal. Dan, saudara, Dia memerintah ya semua orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah lahir baru. Bahkan, saudara, satu saat kelak Dia akan memerintah seluruh bumi ini, saudara. Pemerintahannya akan datang dan kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, karena itu, saudara, ya, kebangkitan Yesus menyebabkan kita hidup dalam pemerintahnya mulai dari sekarang. Saudara,
ketika anak domba itu memerintah, apa yang terjadi, saudara? Ada dua hal yang saya ingin bagikan, ya. Nah, kita baca dulu, saudara. Di sini dikatakan, saudara, dalam Wahyu pasal yang ke-5. Kita lihat ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembeli, bertanduk 7 dan berkepala 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saudara-saudara, di tahta itu Yohanes melihat anak domba seperti yang tersembeli itu, saudara. Ya, dia duduk bertahta di situ. Bukan hanya itu, saudara. Ya, bersamanya dikatakan, saudara, ya, juga ada apa, saudara? Ya, dia bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, dijelaskan, saudara, itu adalah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi ini. Nah, saudara, kalau kita lihat ketika anak domba itu bertahta, nah, saya akan membahas ada dua hal yang akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Ketika dia bertahta, saudara, dalam hidup kita, pemerintahannya datang kepada kita. Ingat, ya, pemerintahan Allah, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tetapi, saudara, kerajaan Allah adalah soal apa, saudara? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ketika anak domba itu memerintah hidup kita, masih ingat, saudara? Ya, saya ulangi lagi karena ini ya sangat-sangat inspiratif, saudara. Ya, yaitu kata I, ya, kata benar di dalam bahasa Chinese, saudara, itu terdiri dari dua kata. Kata yang atau domba di atas, dan kata wo, saya di bawah. Jadi kalau anak domba memerintah saya, anak domba di atas, saya di bawah, saya diperintah oleh anak domba itu, maka saya menjadi benar. Hidup saya hidup dalam kebenaran. Di kaiosune itu, saudara. Kita boleh hidup benar. Itulah sebabnya kerajaan Allah, pemerintahan Allah adalah soal kebenaran di kaiosune. Ya, juga tentang apa, saudara? Damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Nah, tiga hal ini sekali lagi saya mau ulangi, saudara, ini penting. Ya, kalau kita, saudara, diperintah oleh anak domba itu, kita terus-menerus mengalami transformasi kehidupan, transformasi hati, transformasi manusia roh, semakin serupa dengan Kristus, saudara. Semakin benar, mengalami dikaiosune itu, yaitu standar kebenaran dan kebaikan menurut Allah. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Dia ingin saudara mencapai dikaiosune ini. Ya, standar kebenaran menurut Allah, bukan menurut manusia. Ya, kalau standar kebenarannya manusia, saudara, yang diukuri yang di luar. Ya, oh, orang itu luar biasa. Ya, orang itu kelihatannya, ya, dia baik loh di luar. Dia apa? Saleh orangnya di luar. Ya, dia benar di luar, tapi di dalamnya enggak benar. Di dalam hatinya penuh dengan dosa. Ya, di dalam hatinya, saudara, ada percabulan, ada kemarahan, ada perjinahan, ada kepahitan. Ya, di dalamnya, saudaraku, penuh dengan dosa. Nah, ini kebenaran dikaiosune standarnya manusia, saudara. Ya, ini bukan kebenaran standarnya Allah. Ya, saudara, itu orang Farisi. Masih ingat, saudara, orang
ahli Taurat. Yesus tegur mereka. Karena Yesus bilang, kamu seperti kuburan yang di luarnya dikapur putih atau dicat putih, dalamnya penuh tulang belulang dan saudara, segala jenis kekotoran. Ya. Nah, kemudian saudara, Tuhan juga berkata, kamu seperti pinggan yang dibersihkan di luar, tapi dalamnya kotor. Bersihkanlah yang di dalamnya, nanti yang di luar pasti akan mengikuti. Saudara-saudara, apakah kita seperti itu, saudara? Nah, saudara, tapi kalau kita beri diri kita diperintah oleh anak domba itu, saudara. Ketika dia memerintah kita, dia memerintah tubuh kita, saudara. Ya, dia menguasai tubuh kita. Sehingga tubuh kita, saudara, itu tidak bisa kedagingannya bermanifestasi. Ya, tapi kedagingannya mati. Nah, akibatnya apa, saudara? Yang muncul adalah kebenaran yang di dalam diri kita diubah oleh Tuhan, saudara. Makin benar, makin benar. Ya, kita diubah dari dalam. Itu yang disebut apa, saudara? Renovare. Kita mengalami transformasi hati, makin benar, makin benar. Itulah, saudaraku, kuasa pemerintahan anak domba itu. Bukan hanya itu, saudara. Kalau kita diperintah oleh anak domba itu, hidup kita, saudaraku, kita hidup di dalam apa, saudara? Ya, dalam damai sejahtera yang berbeda dengan dunia ini, saudara. Ya, di dunia ini, kata Yesus, kita menderita. Kita banyak persoalan, kita banyak tantangan, kita banyak kesulitan. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, damai sejahteraku kuberikan padamu. Ya. Nah, saudara, ternyata cara menghadapi kesulitan, tantangan, apalagi saudaraku, aniaya, cara menghadapi kesulitan-kesulitan itu, adalah apa, saudara? Kalau kita punya damai, dari Tuhan sendiri. Nah, damai yang di dunia ini, saudara, itu tergantung kepada faktor-faktor luar. Ya, kalau saya punya banyak uang, wah, saya aman hidupnya. Kalau saya saudara, punya banyak backingan, jenderal-jenderal, saya aman hidupnya. Kalau saya punya banyak asuransi, saya aman hidupnya, tenang. Ya. Tapi saudara, damai yang dari Tuhan tidak bergantung kepada yang di luar. Ya, damai itu bergantung kepada Tuhan yang ada di dalam kita, saudara. Pemerintahan dari anak domba itu, saudara, itu membuat kita apa, saudaraku, aman, damai, tenang, sehingga kita bisa menghadapi situasi apapun. Ya, banyak yang kesaksian bilang, Pak Edi, aneh setelah saya terus dipenuhi dengan pemerintahan Kristus dalam hidup saya damai, Pak Edi. Walaupun masalah saya belum beres, saya tenang, Pak Edi. Walaupun saya mengalami banyak kesulitan, saya bisa senyum, tenang, damai, walaupun masalah saya belum beres. Nah, ini, saudara, ini yang membuat kita hidupnya, saudaraku, beda. Hidup dalam kerajaan Allah itu beda. Bukan hanya itu, saudara. Kita dapat sukacitanya Tuhan sendiri. Sukacita yang luar biasa. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Sukacita yang gak bisa diambil dari diri kita, saudara. Ya, sukacita apa itu, saudara? Itulah yang dikatakan, saudara? The joy of the Lord is my strength. Ya, jadi sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Ya, hati yang gembira adalah obat. Saudara, kalau kita punya sukacita ini, wow,
kita hidupnya beda sekali, saudara. Kita mampu menghadapi tantangan apapun. Kita mampu, ya, apa saudaraku, ya, di tengah goncangan apapun kita akan bertahan dan kita bisa hidup berkemenangan, saudaraku. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Nah, itulah saudara, ketika anak domba yang duduk di sebelah kanan itu, Allah itu memerintah hidup kita, saudara. Ya. Nah, itu yang pertama. Hal kedua, saudara, yang terjadi ketika anak domba Allah memerintah hidup kita. Nah, dikatakan di sini anak domba Allah itu, saudara, dia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi bersama dengan anak domba itu, saudara, ada ketujuh roh Allah. Ya. Nah, apakah roh Allah itu 7? Bukan, saudara. Ya, kita tahu 7 berbicara tentang angka kesempurnaan. Jadi, saudara, ya, di dalam Yesaya 11, ya, itu ada, ya, kalau saudara hitung di situ ada ketujuh roh Allah. Ya, dia seperti pelangi, saudara. Satu pelangi tapi ada 7 warna. Nah, saudara, Roh Kudus itu, ya saudara, dia, ya, bekerja dalam diri kita, saudara. Ya, kalau kita izinkan dia, saudaraku, lebih tepat kita luaskan dia bekerja dalam diri kita, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Dia akan bekerja dengan ketujuh roh Allah itu. Artinya ada kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Nah, saudara, di dalam Alkitab, ya, Tuhan menegur gereja yang ada di Sardis, saudara. Ya, nah, saya bacakan di dalam Wahyu. Kalau saudara perhatikan di dalam Wahyu pasal yang kita akan sama-sama lihat, Wahyu pasal yang ketiga. Ya, ayat yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah dia, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Nah, saudara, jemaat di Sardis, ya, dinilai oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Mereka kelihatannya hidup padahal mati. Ya, katanya tidak ada, katanya apa, saudaraku, satu pun dari pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allah. Artinya apa, saudara? Nah, jemaat ini, saudara, pakai kekuatan sendiri. Ya, kalau mereka pakai kekuatan sendiri, saudara, mereka nggak bergantung kepada Roh Kudus, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Maka mereka gagal. Ya, gereja ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mati, dead works. Ya, jadi mereka mungkin, saudara, ya, beribadah tapi pekerjaan mati. Ya, mereka baca Alkitab, pekerjaan mati, saudara. Ya, mereka praktek mungkin, saudara, ya, disiplin-disiplin rohani, tapi pekerjaan yang mati. Kenapa, saudara? Karena tidak bergantung kepada Roh Kudus. Nah, makanya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka, ya, sebagai yang memiliki ketujuh roh Allah. Ya, nah, kenapa sekali lagi ketujuh roh Allah? Karena ini menggambarkan kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tuhan mau mereka mengalami ketujuh roh Allah ini. Kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus. Saudara mau? Nah, itu datangnya tadi dari tahta anak domba itu, saudara. Ya, bersama dengan dia,
Ya, kita tahu ada ketujuh roh Allah itu. Tuhan mau saudaraku kita diperintah, dipenuhi ya oleh ketujuh roh Allah itu sehingga pekerjaan Roh Kudus sempurna dalam diri saudara. Sehingga saudara apapun yang kau lakukan karena disertai oleh Roh Kudus akan sangat dahsyat saudara. Ya, akan ya membuat saudara berhasil dalam hidup ini. Mari saudara, pada hari kebangkitan ini saudara, kita mau ya beri kesempatan supaya anak domba Allah ya yang mempunyai ketujuh roh Allah itu memerintah hidup kita saudara. Ya, sehingga saudara kita boleh mengalami kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Haleluya. Mari saudara, kita bersukacita mempraktekkan saudaraku firman ini. Ya, kita terus saudaraku ya mau merayakan hari kebangkitannya saudara. Ya, terutama hari ini kita merayakannya. Tuhan memberkati kita semua.